sebenarnya kalau di akte cuma Kesha, cuma karena semua Kesha itu terlalu banyak, jadinya akhirnya ya udah Kesha Sutrisna gitu. Jadi ngikut nama papa. Terus aku dari Jakarta, ini agak terpaksa nggak bercanda. Terus aku dari Jakarta, ya umur nggak usah lah ya pokoknya intinya itu kan. Yang penting masih muda lah ya, gitu kan? Masih muda, amin. Terus apa lagi ya? Oh, sekarang hari ini pengen sharing sih sebenarnya, sharing tentang mungkin orang-orang lihat hidup aku di sosial media gitu ya. Bagaimana mungkin orang bisa bilang influencer rohani lah, apalah gitu. Tapi sebenarnya aku nggak terlalu suka nama influencer sih. Cuma aku ngerti influencer itu kan karena memberikan pengaruh. Cuma di sini aku juga merasa bahwa diri aku ini alatnya Tuhan aja, yang aku pengen sama-sama sebenarnya semua orang bisa jadi kayak aku, semua orang bisa dipakai sama Tuhan dengan cara apapun gitu ya. Nah, mungkin aku sedikit sharing bagaimana aku memulai ini semua gitu ya. Jadi pertama kali tuh aku sedikit flashback dulu. Jadi aku tuh orang yang pemalu banget. Pemalunya bener-bener pemalu. Jadi kalau bisa dibilang aku nggak akan pernah namanya nampakin muka aku di depan kamera lah. Dan aku juga kayak misalnya aku memang suka nyanyi, dari dulu memang suka nyanyi dan sering pelayanan juga di gereja gitu ya. Cuma saking pemalunya bener-bener aku misalnya sekarang aku pernah ada di posisi ini juga sih Kak. Aku ketemu sama temen-temen aku dulu di SMP SMA gitu, terus mereka bilang Kak lo alim banget sih gitu. Nah karena ada judge alim banget gitu, aku nggak pernah mau menampakkan bahwa gue tuh deket sama Tuhan gitu. Terus jadi dulu kalau cover-cover lagu rohani tuh selalu aku tutupin layar gitu ya. Jadi layarnya hitam terus aku nyanyi. Tapi dengan tutup layar aja banyak bilang kayak, ih suaranya bagus ya Kes, ih suaranya merdu ya dan lain-lain. Sebenarnya kalau dulu sih kayak seneng ya di ngomongin gitu. Tapi kalau sekarang aku baru tahu nanti esensinya ternyata sebenarnya ngelakuin segala sesuatu tuh bukan untuk dapat pujian itu, tapi untuk hal yang lain gitu. Terus akhirnya di tanggal 17 Agustus 2018 aku ingat banget itu Tuhan taruh aku di hati aku tuh lagu yang doa kami yang bagi bangsa ini kami berdiri. Nah itu kemudian aku kan kayak apa ya, aku belajar untuk taat sama Tuhan. Karena sebelum-sebelumnya tuh pernah ada beberapa orang, ada pendeta, ada mentor aku, ada beberapa orang yang bilang kayak gini, Kes, aku tuh dapat sesuatu gitu. Aku dapat kok Tuhan mau pakai kamu lebih lagi ya, dia bilang gitu. Tapi ada dua hal yang kamu harus ingat. Yang pertama adalah kamu harus taat dan setia, dan yang kedua adalah kamu harus jaga kekudusan hati. Jadi kayak taat dan setia ini kan berbicara bagaimana hati kita tuh murni gitu ya, murni di hadapan Tuhan. Dan kalau kekudusan hati juga sama sih sebenarnya kurang lebih gitu. Kemudian aku nggak ngerti itu apa. Kemudian aku nanya sama mentor aku bilang, maksudnya apa sih setia, taat, kekudusan hati? Kekudusan tuh aku selalu mindsetnya kekudusan tentang seksual. Emang hidup gue apa? Emang hidup gue berantakan gitu ya? Emang hidup gue ada berhubungan dengan seksual dan lain-lain gitu. Terus aku mikir, dan ternyata yang di tanggal 17 Agustus tuh aku belajar untuk taat dan setia sama Tuhan. Aku posting lah pertama kali, aku posting di Instagramku. Terus tiba-tiba banyak banget akun rohani, sekitar 3-4 akun rohani kayak dulu tuh lagi booming banget namanya, kalau misalnya kita cover-cover lagu, kita akan di-repost gitu Kak. Nah di repost-repost itu aku pernama sama aku namanya Sahabat Blessing, Jesus Army, yang sampai sekarang pun aku juga bilang sama mereka, tahu gak sih Koci, kalau aku sampai detik ini tuh karena kalian. Maksudnya kalian tuh salah satu media yang bisa membuat aku sampai detik ini, aku bilang gitu kan. Dan mereka setiap aku tanya, kok bisa sih mau nge-repost gue yang suaranya pas-pasan. Maksudnya aku juga main gitarnya juga nggak jago-jago banget gitu. Tapi pernah ada aku diskusi sama satu koko yang sering repost itu, dia bilang, aku ngelihat Tuhan lagi pengen pakai hidup kamu gitu. Aku ngeliat ada sesuatu di dalam hidup kamu yang bisa dibangun dan diperbesar kapasitasnya. Nah kemudian seiring berjalannya waktu aku mulai aktif di sosial media. Jadi pas gara-gara di repost tuh mulai naik tuh Kak followersnya. Dari aku tuh dulu sekitar 2000-an, 1000-2000 gitu. Kemudian naik jadi 3000, 4000. Nah di situ sih aku cuma belajar untuk setia aja. Jadi karena memang orang juga, memang pertamanya kan karena taat dan setia, dan yang kedua
memang aku suka nyanyi gitu. Jadi akhirnya aku nyanyi-nyanyi aja terus gitu. Nyanyi-nyanyi terus di repost terus, naiklah ke 10K dan lain-lain. Tapi kalau ditanya misalnya apa sih motivasi kamu untuk pelayanan di sosial media ini? Kalau aku nggak pernah sebesit untuk misalnya gini, aku pengen punya followers banyak, aku pengen orang kenal hidup aku gitu. Aku nggak pernah mau yang kayak gitu. Bahkan aku cuma ngelakuin karena aku taat dan setia, dan aku melakukan karena aku punya kerinduan gitu bahwa apa yang aku bisa lakukan bisa memberkati orang lain walaupun simple, misalnya cuma dengan nyanyi, dengan misalnya nulis-nulis kalimat yang aku emang suka nulis di caption gitu. Nah terus akhirnya aku mulai mengerti arti dari dua hal yang memang dibicarakan sama pemimpin aku sama beberapa orang yang kok ngomonginnya hal yang sama gitu, sampai aku juga bingung gitu ya. Terus akhirnya dua ini tuh yang pertama kan tadi taat dan setia gitu. Taat dan setia itu sebenarnya nggak mudah banget, karena setia, misalnya setia kan dulu aku mikirnya setia tuh tentang misalnya aku selalu upload konten gitu ya. Memang sih kalau namanya influencer atau misalnya kita ada di dalam media gini tuh kita harus namanya upload yang rutin, karena orang pengen lihat kita terus kan, pengen apalagi sih lagu yang kamu keluarkan, apa sih yang cover yang kamu lakukan gitu ya. Nah tapi ternyata setia yang Tuhan maksud bukan itu. Jadi setia yang Tuhan maksud adalah ketika aku mulai cover, aku tuh nggak mungkin cover dengan hidupku yang berantakan, dengan hidupku yang nggak deket sama Tuhan. Jadi setia yang Tuhan maksud adalah setialah bangun hubungan sama Tuhan. Karena tuh nggak mudah banget. Jadi semenjak aku mulai cover tuh aku mulai bener-bener punya hubungan yang sama Tuhan tuh bener-bener deket banget, yang bisa dibilang kayak keluh kesah aku, hidup aku yang sampai sekarang sampai detik ini tuh aku bisa bilang bahwa Tuhan bener-bener nomor satu dalam hidup aku. Tuhan bener-bener apa ya, mungkin segala sesuatu yang Tuhan kasih dalam hidupku itu salah satu blessing dari Tuhan gitu. Jadi bener-bener Tuhan number one dalam hidup aku gitu. Nah aku mengerti bahwa ternyata aku perlu banget nih hubungan sama Tuhan ketika aku mau bikin satu konten, karena aku nggak mau sekedar cuma misalnya suaranya bagus atau apa. Aku pengen ada sesuatu yang berbeda, dan puji Tuhannya beberapa orang tuh selalu bilang ke aku ketika aku cover tuh ada hadirat Tuhan, dia bilang gitu. Dan aku bilang sebenarnya hadirat Tuhan tuh pertama nggak bisa dibeli, dan yang kedua harus dibangun dengan keintiman kamu dengan hubungan sama Tuhan. Kalau kamu nggak punya hubungan deket sama Tuhan, mana kamu akan peka? Karena aku tuh orang yang kalau bawain lagu selalu lebih banyak bawain lagu yang emang Tuhan taruh di hati aku. Padahal kadang-kadang tuh aku juga suka bingung gitu. Kok gue dikasih lagu ini ya, padahal gue nggak lagi ngalamin. Atau kok gue lagi dikasih ini ya, emang ini aku lagi ngalamin, tapi kan orang lain nggak ngalamin gitu. Ternyata ketika aku belajar taat aja, Tuhan bisa pakai gitu. Ketika aku cover lagu yang emang aku nggak ngalamin, tapi ternyata banyak orang yang ngalamin. Ketika aku cover lagu yang memang aku sedang ngalamin, ternyata banyak juga yang ngalamin gitu kan. Jadi ternyata kalau taat sama Tuhan tuh mengikuti rencana Tuhan seperti itu gitu. Terus akhirnya yang kedua adalah jaga kekudusan hati. Nah jaga kekudusan hati ini tuh waktu itu aku mikirnya seksual gitu kan. Karena hidup aku tuh maksudnya nggak yang misalnya contoh, kalau misalnya orang kan banyak banget namanya keterikatan dengan pornografi lah atau apa. Aku nggak kayak gitu, makanya aku bingung Tuhan seksual apa nih gitu. Apakah aku nanti akan diperhadapkan dengan hal-hal yang kayak gitu gitu. Terus ternyata sampai ke sini tuh aku baru tahu bahwa jaga kekudusan hati adalah bagaimana aku melakukan segala sesuatu di dalam hidupku tuh bukan buat orang lihat, bukan buat manusianya, tapi buat Tuhannya. Itu kayak gila dapet. Aku pernah ada di posisi tuh dulu ya kan, aku cover lagu tuh sampai view-nya 100.000 ada, tapi berapa ya, kayaknya 3-4 bulan lalu itu kan turun. Namanya Instagram kan logaritmanya kan berubah-berubah, jadi kadang-kadang kita nggak selalu di atas gitu. Makanya aku bilang kita tuh hidup nggak selalu di atas. Nah ketika aku di situ ya aku belum menyadari banyak view dan lain-lain yang masih seneng-seneng aja. Ketika turun kayak mikir ada yang salah nggak ya sama aku? Kenapa ya turun? Kenapa ya? Emang apa aku sore jadi jelek? Misalnya apa gitu ya? Terus ternyata di situ Tuhan tegur aku cuma bilang gini, Kes, kamu ingat kan jaga kekudusan hati? Nah itu maksud aku. Kamu harus belajar untuk ngelakuin segala sesuatu dalam hidup kamu tuh untuk Tuhan. Sehingga waktu kamu ngelakuin itu, kamu gak berekspektasi untuk punya like banyak, view banyak. Dan itu aku kayak digampar banget gitu Kak. Pada akhirnya aku belajar ternyata iya ya Tuhan.
sampai sekarang, sampai di detik ini aku nggak pernah namanya ngeliat view, nggak pernah ngeliat like, walaupun manusiawinya tetap jalan ya. Kadang misalnya, kenapa ya turun, mungkin ada yang harus di-upgrade kah atau apa, tapi tetap aja kayak maksudnya aku belajar untuk melakukan segala sesuatu yang pertama adalah untuk Tuhan dan yang terbaik. Sehingga aku nggak berpatokan bahwa banyak orang yang mau, banyak orang yang muji, banyak orang yang kayak sebenarnya kalau di sosial media ini menurutku ada suka dukanya. Suka duka itu yang pertama, kalau sukanya dulu ya, sukanya mungkin kita bisa dikenal sama orang lain dengan hidup yang baik. Karena kan kalau orang mau terkenal tuh biasanya harus punya sensasi, punya apa. Tapi kalau kita bisa bikin prestasi di dalam Tuhan gitu, jadi kayak orang nganggap kita tuh kita orang yang punya hubungan dekat sama Tuhan. Ya itu nggak salah sih, pasti kita juga akan membangun hubungan itu. Tapi secara nggak langsung tuh kadang-kala ada tuntutan atau standar-standar gitu. Makanya aku nggak pernah mau ngikutin apa kata manusia. Balik lagi, aku selalu ngikutin apa kata Tuhan buat hidup aku. Dan aku belajar ngelakuin segala sesuatu itu benar-benar sih. Aku belajar ngelakuin segala sesuatu itu buat Tuhan. Kemudian duka itu ya sukanya lah ya. Kita bisa dikenal. Kemudian mungkin kalau kita mau promosi sesuatu juga lebih gampang dibanding mungkin orang-orang yang belum Tuhan kasih kesempatan gitu. Nah, yang kedua, dukanya juga ada, Kak. Aku dulu pernah pertama dikatain alim sama temen. Alim banget sih, Kes. Itu gak suka banget sama julukan alim. Karena buat aku gini, ya aku memang takut Tuhan gitu, tapi nggak selalu hidupku dengan gimana ya, dengan misalnya kita ketemu, ngomongin Tuhan ya, kita ketemu, lu harus gue Tuhanin nih, nggak kayak gitu. Aku tetap manusia normal, aku tetap manusia yang bisa misalnya main game, ayo misalnya ngomongin ini, kita yang ngomongin ini gitu, nggak harus selalu yang Tuhan, tapi ketika kita memang lagi misalnya ibadah ya kita harus ngomongin Tuhan lah. Kalau misalnya beda kan nanti kan ini dong, salah jalur, dia salah jalan. Terus itu yang pertama. Yang kedua adalah ada sih beberapa orang kayak ngomongin misalnya gini, dulu aku cover tuh kayak, aku tipe orang yang cover apa adanya gitu. Jadi aku nggak suka yang terlalu dibuat-buat. Dan mereka bilang, mukanya tuh jelek tuh kalau ketika menyembah. Ya kita kalau menyembah masa kita mesti senyum-senyum, kita mesti apa gitu, bingung dong. Terus akhirnya aku mulai berubah, aku mulai lihat kamera. Maksudnya aku tahu bahwa ini aku bukan nyembah sendiri, aku juga dipertontonkan. Jadi kita harus mempersiapkan gitu ya. Kemudian ada juga pas waktu aku kayak misalnya senyum atau lihat kamera, komennya ada lagi, Kak, dibilang gini, jangan lihat kamera dong, nyembah Tuhan tuh harus fokus sama Tuhan gitu. Terus aku bilang, serba salah ya hidup gue, kayak cowok serba salah gitu. Terus akhirnya, ya aku setiap ada komen-komen kayak gitu, aku lebih kayak gini sih. Ingat lagi, Kes, kalau bahwa kamu tuh ngelakuin segala sesuatu bukan buat manusianya. Mau manusia mau komen apa, ya silahkan mereka, karena mereka bisa bebas berpendapat. Bahkan kita pun melakukan hal yang positif di dalam sosial media pun masih ada pro dan kontra, dan masih juga ada orang-orang yang nggak akan suka sama kita itu. Ya, memang itu udah ini sih, udah pasti terjadi gitu. Karena aku juga sering kayak misalnya Kes, lu ada nggak sih waktu misalnya lu ngelakuin hal positif gini, apakah ada orang yang ngejudge lu, jelekin lu? Banyak banget, haters juga ada gitu. Bahkan sempet ada kayak, sebenarnya bukan haters sih, tapi kayak menjelekkan nama baik gitu. Pernah ada momen dimana dia bawa misalnya saya Keisha Sutrisna, dia buat nipu orang juga gitu. Yang kayak gitu-gitu kan nggak ini banget ya, pasti itu karena dia mungkin ada kesel atau apa, aku juga nggak tahu gitu. Cuma buat aku nggak berfokus sama itunya. Balik lagi, aku berfokus sama melakukan segala sesuatu untuk Tuhan dengan yang terbaik. Dan ya apa yang aku tabur, aku berharapnya gitu, apa yang aku tabur bukan aku yang tuai, atau mungkin bisa juga aku tuai, tapi aku berharap orang itu bisa menuainya, keluarganya bisa menuainya, atau orang lain bisa menuai dalam hidupnya gitu. Jadi nggak usah selalu aku, Tuhan, aku bilang gitu kan. Nah, aku pernah ya itu paling sih dua hal yang membuat aku kenapa sampai sekarang, sampai detik ini Tuhan bawa hidup aku naik turun gitu sih. Memang mungkin nggak, kalau misalnya kalian selalu lihat dulu, banyak ya view-nya dan lain-lain. Kadang aku juga suka gini, ini sedikit curhat ya. Jadi dulu kan karena banyak banget view-nya, terus abis itu mamaku kayak seneng gitu. Terus sekarang tuh suka kadang dipatah semangatkan oleh mamaku. Jadi misalnya aku udah punya nih
bahwa Tuhan ngomong sama aku, jagalah kekudusan hati kamu gitu kan. Ketika aku oh yaudahlah, gue mau ngelakuin segala sesuatu buat Tuhan, gak mau lihat view, gak mau lihat like-nya. Terus mamaku bisa bilang gini, kok view kamu dikit banget sih dibandingkan ini, kok view kamu gini. Dia tuh nggak tahu bahwa Instagram tuh ada perubahan-perubahan atau apa gitu. Jadi kadang-kala itu menurutku satu ujian dari orang terdekat, bahkan ya kadang mamaku sendiri yang ngomong kayak gitu, kadang bikin kayak gue capek gitu, maksudnya dibanding-bandingin, distandatin, kemudian diapain. Jadi sebenarnya di dalam sebuah pelayanan kita tuh bener-bener berfokusnya cuma melakukan segala sesuatu untuk Tuhan aja. Manusia pun kadang bisa ngecewain kita, bisa bikin kita juga resah gitu ya. Tapi kalau kita melakukan itu untuk Tuhan akan beda. Makanya ketika banyak orang bilang, Kak gimana sih cara mulai seperti kakak, dia bilang gitu. Kalau menurut aku yang pertama adalah kamu harus tahu hatinya Tuhan tuh di dalam hidup kamu apa. Karena buat aku, kamu bisa dipakai Tuhan tuh lewat apapun. Lewat sosial media, lewat pelayanan gereja, lewat pelayanan di pedesaan. Itu tuh banyak caranya Tuhan. Bahkan gak harus selalu dengan nyanyi, nari, gak harus dengan kayak gitu. Bisa banyak hal. Misalnya sharing, dengerin orang, kemudian ya banyak sih, kita bisa banyak melakukan pelayanan dengan berbagai hal multimedia ya kan. Kita mungkin dengan cara yang canggih-canggih bikin desain lah, apa, quotes-quotes gitu-gitu. Jadi apapun sebenarnya kamu temukan dulu, kamu tuh sukanya apa, dan kamu tuh apa ya, kayak misalnya ngelakuin itu dengan senang hati. Karena kalau aku cover lagu rohani memang seneng, dan dari dulu memang puji Tuhannya aku tuh kayak misalnya kalau lagu rohani cepet banget ngafal di dalam otak aku. Padahal kalau lagu-lagu dunia kadang susah banget gitu. Cuma sekarang udah enggak sih Kak. Sekarang udah kembali normal. Cuma aku juga manusia biasa gitu. Kalau orang sering bilang kayak, Kas hidup lu bahagia banget sih, lu nggak pernah galau ya. Ya kelihatannya kita nggak mungkin kan kita menampakkan di dalam misalnya ini kita lagi sedih nih gitu-gitu kan, kita nggak bakal jadi berkat juga. Maksudnya buat apa bikin mereka sedih gitu kan. Jadi kayak kalau buat aku ya kesedihan yang cukup aku aja gitu, tapi aku menampakkan apa yang terbaik gitu ya. Kemudian tadi terus abis itu yang kedua adalah kamu harus taat dan setia. Ketika kamu bisa taat tuh berarti kamu harus punya hubungan sama Tuhan yang dekat, supaya kamu tahu apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kamu. Karena itu pun aku mencari tahu dari beberapa orang sih, mungkin karena dulu nggak terlalu deket sama Tuhan gimana jadi dikasih taunya lewat orang. Cuma kan kadang-kala cara kerja Tuhan tuh berbeda-beda. Makanya aku bilang jangan matokin, misalnya aku dikasih tahu beberapa orang, ya berarti gue harus nunggu beberapa orang ngasih tahu gue nih, yang nggak selalu gitu. Bisa aja dengan cara yang lain gitu ya. Kemudian setia tuh kamu harus ngakuin kayak gini nih, bukan buat net view-nya, tapi kalau aku kan puji Tuhannya ketika aku satu kali ngepost muka gitu ya, kemudian sambil main gitar tuh ada beberapa orang yang repost. Tapi ketika kamu ngepost dan gak di repost, setia aja gitu, karena kan kamu ngakuinnya buat Tuhan gitu loh. Jadi jangan sampai aku pengen terkenal gitu, itu salah motivasi menurutku. Karena banyak orang pengennya aku pengen kayak kakak, pengen terkenal gitu. Kalau aku bilang salah banget, aku tuh bukan terkenal juga. Kalau aku bilang, aku tuh merasa bahwa hidup aku ini jadi salah satu alatnya Tuhan, jadi salah satu yang bisa membagikan kasih Tuhan juga melalui apa yang aku bisa. Karena emang kalau moto hidup aku adalah life from God gitu. Jadi benar-benar hidup tuh dari Tuhan, untuk Tuhan, dan pokoknya buat aku tuh ini penting gitu. Nah yang ketiga adalah jaga kekudusan hati, itu penting banget Kak buat aku. Karena ketika kita mau jaga kekudusan hati nggak selalu seksual ya, tapi kekudusan hati misalnya kita ngelakuin segala sesuatu tuh untuk Tuhan. Sekali lagi, buat aku pribadi, orang baik bilang aku pengen kayak Kak Kesha gitu. Aku bilang boleh banget kalau kamu misalnya suka untuk melakukan ini, silakan gitu kan. Yang pasti kamu harus taat, setia, dan kamu harus tahu bahwa apa yang kamu lakukan tuh bukan buat terkenal, bukan buat dilihat orang, tetapi buat kemuliaan Tuhan, buat Tuhannya gitu. Jadi kalau buat aku, apa yang aku lakukan sekarang itu adalah apa yang sedang aku tabur. Nanti suatu saat ketika aku udah dipanggil Tuhan, Tuhan akan bilang, misalnya kayak nanya misalnya, Kes kamu udah ngapain aja? Tuhan aku udah kayak gini. Walaupun masih harus banyak hal yang aku lakukan juga gitu. Cuma maksudnya aku berharap ketika aku dipanggil Tuhan tuh, ya aku bisa ngomong bahwa aku sudah kayak gini Tuhan.
dan aku pengen masuk surga juga gitu. Jadi sebenarnya intinya aku melakukan segala sesuatu tuh bukan buat manusia tapi buat Tuhan gitu. Itu esensi yang paling susah Kak, karena zaman sekarang tuh orang mau terkenal instan. Yang kedua kayak salah motivasi gitu ya. Nah ini sekalian juga nih Kak, terkenal instan nih aku di dalam hidupku. Kalau kalian bisa tahu dari aku awal sampai sekarang, itu bener-bener proses. Aku melihat banget teman-teman aku bisa instan naiknya, bener-bener naik dengan instan cuma pertama. Misalnya dia pacaran sama, ada pacaran sama misalnya artis gitu ya, atau apa, naik. Kemudian ada yang misalnya bikin satu konten yang seru-seruan aja naik gitu. Ketika aku yang bikin konten rohani, kemudian kita kan susah banget ya membangun itu gitu. Itu tuh view-nya dikit dan lain-lain. Tapi aku benar-benar belajar untuk taat dan setia gitu. Dan di dalam hidupku diproses, Instagram aku diproses, TikTok aku diproses. Tapi aku merasa bahwa orang yang diproses itu akan jauh lebih kuat, jauh lebih mahal harganya dibanding orang-orang yang mungkin dapetnya instan gitu. Tapi aku yakin setiap orang punya jalan hidup masing-masing ya, nggak bisa aku bandingin. Kok dia begini ya Tuhan, kok aku begini gitu. Karena aku pernah ada di momen itu juga ketika aku bandingin diri aku, malah jadi nggak bersyukur. Mending kita puas aja. Maksudnya puas tuh bukan artinya kita nggak ngapa-ngapain ya, tapi kita bersyukur sama apa yang Tuhan udah kasih dalam hidup kita, karena hidup kita tuh punya jalannya masing-masing kok, tapi tetap endingnya yang terbaik, intinya gitu. Itu dari aku. Betul sih, terkadang setiap kita itu mau memulai sesuatu tuh kita nggak merhatiin motivasinya ya. Kadang kita tuh pengen semua, oh aku pengen nih dilihat orang nih, biar terkenal baik, terkenal ini, terkenal itu. Sehingga ketika kadang kita sudah dibuat terkenal, kita langsung jatuh gitu, sampai tergeletak karena motivasi kita salah gitu. Dan tuh kita dapat ending bukan yang baik. Tapi bener, kalau kita mungkin ngerti ya, di proses itu pasti sakit, dibentuk itu sakitnya setengah mati. Tapi itu menjadikan kita seperti tahan uji juga. Kita menjadi pribadi yang bisa lebih lagi daripada pribadi yang sebelumnya gitu. Karena betul juga kalau kita langsung instan gitu, ya otomatis nggak sehat juga gitu kan. Apalagi kita nggak bisa jadi orang yang lebih, bukan dibilang kayak gimana sih, lebih gitu nggak bisa gitu, karena ya kita stuck di sana terus gitu. Tapi kalau kita melewati proses, kita ngerti, oh ada batu nih, ada kerikil nih, aku udah pernah lewatin, ya udah lah ya gitu. Jadi ya betul. Dan ya tadi betul, tadi saudara kita Keisha bilang, terkadang kita pengen orang lihat kita nggak membangun hubungan kita sendiri sama Tuhan. Kadang kita lupa gitu, membangun hubungan dengan Tuhan itu yang utama gitu. Itu istilahnya fondasi yang harus kita bangun dulu. Sebelum kita pengen memberkati orang, omong kosong kita mau memberkati orang kalau kita sendiri tuh nggak punya hubungan yang intim dengan Tuhan gitu kan. Kita nggak ngerti Tuhan tuh mau apa dalam hidup kita. Kita akhirnya nanti bukan menggiring orang, marah kita nih, nanti bingung caranya kita giring diri kita sendiri gimana gitu kan. Jadi betul. Kayak gitu-gitu sih yang bikin kita itu kadang akhirnya down juga dan lain-lain. Jadi betul sih tadi, sangat memberkati sekali ya kesaksian saudara kita ini gitu kan, luar biasa juga gitu ya, di usia yang masih muda gitu ya kan. Orang biasanya tuh kalau dikatain alim gitu langsung kepalanya gede banget kan, ya aku tuh alim gitu, aku deket sama Sang Pencipta gitu ya. Kalian tuh nggak ada apa-apa, tapi di sini kok malah nggak mau dikatain alim gitu kan. Kalau kita juga kadang bingung gitu kan, wih alim banget gitu, langsung pinginnya tuh yang wow gitu kan, langsung di kepala kita gede gitu, helm aja nggak bisa dipakai gitu, udah dibilang alim gitu kan. Kadang kita sampai lupa diri kita juga gitu. Tapi ini puji Tuhannya, karena ya betul Kak Keisha melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, jadi itu nggak mempan gitu di telinga kita, otomatis tidak ada kesombongan yang muncul gitu kan. Nah sekarang kalau kita berbicara tentang kita harus tahu dulu nih, Tuhan itu mau taruh kita di mana. Nah kalau Kak Keisha sendiri mengerti Tuhan bawa ke daerah ini tuh melalui proses yang seperti apa? Kalau aku pribadi, karena aku pertama kan pemalu ya, aku nggak pernah menyangka sih sebenarnya aku bisa di dalam sosial media gini, karena buat aku tuh orang yang males ngomong sama orang lain, kayak kalau bisa diam aja. Terus apa ya, cuma karena adanya kayak gini aku juga jadi berubah gitu, aku jadi orang yang lebih extrovert gitu, dan lebih kayak membuka diri, berbagi hidup sih lebih tepatnya sama apa yang aku alami gitu. Nah kalau aku sebenarnya yang pertama karena aku suka nyanyi, jadinya aku berpikir apa sih yang aku bisa lakukan buat Tuhan dengan apa yang aku punya dan apa yang aku suka, bukan apa yang aku nggak punya. Karena orang selalu mikir gue pengen ngelakuin Tuhan yang hebat gini, tapi lu nggak punya. Mending lu coba lakuin dulu dari apa yang lu punya deh. Ketika lu setia dalam perkara kecil, Tuhan akan percayakan hal-hal yang besar gitu. Nah kemudian
Aku ya itu sih aku karena memang suka nyanyi, kemudian aku juga belajar taat sama suara Tuhan karena aku mungkin ketika beberapa orang ngasih tahu aku jadi punya hubungan sama Tuhan. Jadi aku suka penasaran juga ya. Tuhan maksudnya ini ngomong apa ya ini orang gitu. Aku masih bingung gitu. Akhirnya aku bangun hubungan itu sama Tuhan. Ternyata ketika aku bangun hubungan itu sama Tuhan, Tuhan bawa aku dengan caranya gitu. Ketika bisa tiba-tiba aja dapat lagu doa kami. Sedangkan menurut aku nih ya Kak, semua orang ketika tanggal 17 Agustus tuh membawa lagu doa kami. Tapi kenapa bisa aku yang di repost gitu loh? Kenapa bisa orang bisa percayakan aku untuk mewakili apa akun-akun rohani yang besar gitu ya. Jadi benar-benar aku bisa mikir kayak wow, ternyata sebenarnya intinya yang pertama adalah aku ikutin aja suara Tuhan. Walaupun aku nggak di repost pun juga sebenarnya aku nggak tahu mungkin bakal beda ya ceritanya. Cuma ketika aku nggak di repost pun juga karena emang motivasiku bukan itu. Ketika aku buat itu, aku cuma belajar taat sama Tuhan dan aku belajar melakukan apa yang aku punya, apa yang aku miliki. Ketika misalnya aku bisa nyanyi, ya udah aku nyanyi gitu. Tuhan. Jadi intinya juga taat dan setia ya. Setiap kita kadang melupakan ketaatan dan kesetiaan gitu. Maunya karena kita sebagai manusia itu kan pengennya yang instan-instan ya kan. Padahal kalau kita tahu kita harus direbus dulu baru jadi mie gitu kan. Gak bisa bungkusnya langsung jadi mie gitu kan, gak gitu juga gitu. Jadi kadang kalau kita sendiri mau diproses, kita juga harus introspeksi diri loh. Kok aku nggak mau diproses ya? Gitu. Sedangkan proses itu sebenarnya kalau kita anak-anak Tuhan, proses itulah yang menjadikan kita itu generasi-generasi yang benar-benar excellent gitu ya, generasi luar biasa gitu. Karena kita diproses melalui banyak hal gitu. Semakin banyak hal kita diproses Tuhan, semakin banyak hal juga gitu yang kita bisa bagi ke orang-orang. Banyak juga kebaikan Tuhan, keajaiban Tuhan yang setiap kita itu rasakan gitu sebenarnya. Nah, kalau tadi kita juga berbicara tentang menjaga kekudusan hati. Betul tadi kata Keisha, kalau anak muda, karena anak muda ya, dari zaman dulu mungkin sampai sekarang ketika kita bilang, ayo kita hidup kudus, kita mikirnya, loh aku ini nggak ngapa-ngapain di luar sana, apalagi yang udah pacaran gitu loh, aku ini masih jaga gitu, mesti bisa jaga badan gitu, kita udah mikirnya ke arah seksual tadi gitu, padahal bukan itu aja, kekudusan kan bukan berbicara tentang hal seksual aja gitu, cuman memang kadang kita kan mungkin di dunia medis juga kita diajarkan seksual gitu ya, tentang kekudusan gitu. Jadi kadang itu aku juga pernah gitu sih, kadang tuh denger kita tuh harus menjaga hidup yang kudus. Lah terus gimana caranya gitu? Kayak nggak ngapa-ngapain gitu ya kan? Ya betul gitu. Kadang kita anak muda juga, loh aku nggak nonton video yang nggak bener. Aku juga nggak ngapa-ngapain sama cowokku atau cewekku gitu. Disuruh jaga kekudusan. Padahal di sini kekudusan hati kita gitu. Kadang kita itu paling susah itu kan menjaga hati ya. Menjaga hati ini sulit banget. Kita tuh kadang sampai harus bercucuran keringat, air mata gitu ya. Apalagi kalau kita udah nyampe di ujung batas yang kadang itu kita merasa sebagai manusia, aduh kok sulit banget gitu loh. Proses-proses yang Tuhan izinkan. Tapi ya puji Tuhan juga kalau Kak Keisha nih luar biasa juga ya. Udah sampai di tahap ini pun tetap ada kerendahan hati gitu ya. Tetap ada istilahnya tidak ada jarak lah sama orang lain juga gitu ya. Karena aku juga percaya sih Kak Keisha itu adalah panggilan ya. Adalah panggilan dalam hati gitu ya. Karena kalau kita bilang panggilan Tuhan, kadang nggak sembarangan orang bisa meresponi panggilan Tuhan gitu. Kalau dia nggak bisa menyadari, tadi Kak Keisha bilang kita harus sadar dulu gitu, Tuhan tuh mau apa dalam hidup kita. Kadang kita pengennya, aku mau pengen nih kayak ini, pengen kayak dia gitu. Tapi kita nggak tahu Tuhan tuh mau bawa kita kemana gitu. Padahal kalau kita kadang nggak bersyukur sama apa yang kita miliki gitu ya, itu akan menjadi batu sandungan juga gitu buat setiap kita. Betul. Jadi puji Tuhan banget ya, luar biasa banget Kak Keisha ini gitu kan, udah ngerti menjaga kekudusan hati ya kan, yang kalau menjaga kekudusan hati itu sering kali mungkin jarang banget dibahas ya gitu ya. Kalau kita datang di YouTube gitu, kekudusan ya berbicara tentang ayo hati-hati kalau punya pacar dijaga ya kayak gitu. Kekudusan hati ini jarang banget gitu. Makanya hari ini dibahas tentang kekudusan hati ini benar-benar luar biasa sih, hebat banget gitu ya. Di usia yang masih muda gitu ya kan. Tuhan yang hebat Kak. Tuhan yang hebat. Malah Tuhan yang membuat amin, terima kasih. Buah-buahnya tuh kita rasain gitu sih. Jadi luar biasa juga gitu. Mungkin ada lagi yang mau di-sharingkan, diceritakan?
Udah sih paling itu ya. Cuma kalau buat aku memang proses, bener kata kakak bahwa proses hati tuh nggak mudah. Maksudnya sampai sekarang pun manusiawinya masih gede. Kadang-kala kalau kerendahan hati tuh susah banget. Pokoknya tentang apapun yang hati tuh susah banget menurutku. Karena proses hati tuh nggak 1-2 kali, tapi berkali-kali. Kalau prosesnya enak juga nggak apa-apa gitu. Ini prosesnya nggak enak gitu. Cuma memang gitu ya. Iya, bener banget. Makanya, tapi buat aku pribadi, ketika orang itu udah diproses hatinya, mereka akan benar-benar berubah hidupnya. Karena menurutku hati itu sumber dari berbagai hal gitu. Kadang-kala kita, misalnya hatinya nggak enak, kita jadi mikir-mikir aneh. Betul. Ketika misalnya kita hatinya nggak enak, kita jadi memperlakukan orang lain dengan, apa sih lo emosinya gitu ya, kayak gitu-gitu kan itu dari hati juga. Makanya kenapa aku selalu bilang Tuhan tuh sering banget namanya proses hati, karena Tuhan melihat hati kita. Ketika kita punya hati yang benar, walaupun aku pun bisa bilang sampai sekarang aku belum 100% benar gitu. Aku masih diproses kok sama Tuhan. Sampai aku dipanggil Tuhan baru proses yang sesuai gitu ya. Cuma sampai sekarang pun juga masih banyak proses hati yang nggak enak. Coba bayangin, kita ketika ada masalah, apakah kita bisa bersyukur? Enggak kan, ketika ada masalah kita ngeluh dulu. Tuhan, kenapa sih gini? Nah, setelah udah sadar, oh oke, oh iya ya Tuhan, aku harus bersyukur atas masalah ini. Karena dari masalah ini akan ada sesuatu yang lebih baik gitu. Oke, ini ada saudara kita yang tanya, Christina Yungsi. Oh iya, boleh. Gimana caranya dengar suara Tuhan? Dengar suara Tuhan. Kalau aku, nanti kakak boleh tambahin ya. Kalau aku pribadi, cara dengar suara Tuhan tuh yang pertama harus punya keintiman sama Tuhan sih. Karena buat aku, kalau aku pengen dengar suara Tuhan, tapi kamu nggak punya hubungan sama Tuhan, gimana caranya? Ketika kita mau kenal Tuhan seperti apa, ya kita harus punya hubungan yang dekat sama Tuhan. Kalau perlu, maksudnya kayak kita berdoa, baca firman, pujian penyembahan, bahkan mungkin puasa ya kan. Ketika kita mau dengar benar-benar rindu, punya kerinduan. Cuma untuk mendengar suara Tuhan tuh nggak selalu. Yang pertama sih biasanya kan tentang lewat hati ya. Misalnya kita kayak kotak ya, ngena ya di hati aku. Tapi itu harus diuji juga gitu. Kemudian mungkin bisa juga dari nubuatan. Nubuatan tuh biasanya ada orang bisa kayak, Kes, kamu lagi kayak gini-gini ya gitu. Nah itu bisa juga gitu ya. Kemudian atau misalnya dari mimpi, atau bisa bener-bener langsung dengar suara Tuhan langsung. Itu ada ininya ya, ada cara-caranya. Cuma setiap orang punya perjumpaan sama Tuhan berbeda-beda nggak sih, nggak bisa distandartin gitu. Ketika aku mungkin dapat dari beberapa orang, kemudian aku juga mendapatkan dari rema dari hati, itu kan berarti ada 2 cara itu. Tapi setiap orang berbeda-beda. Ada juga yang waktu itu pernah bilang kayak, aku belum dengar suara gitu, yang suara manggil nama aku 3 kali. Dia bilang, kayak siapa ya, kayak di firman Tuhan, dia bilang gitu. Aku bilang, ya mungkin kamu harus belajar, artinya Tuhan mau panggil kamu gitu. Maksudnya coba buka deh hati kamu, coba deh. Tapi gini, ketika misalnya mau dengar suara Tuhan udah ngomong tapi lu nggak peka juga percuma gitu Kak. Makanya kenapa harus namanya punya hubungan sama Tuhan. Ketika kita punya hubungan sama Tuhan tuh kita akan belajar peka, kita akan belajar untuk merendahkan hati, belajar untuk membuka hati juga, karena Tuhan tuh harus masuk dalam hidup kita ketika kita mau dipakai menjadi alatnya Tuhan gitu. Ya, setuju. Kalau kakak boleh nambahin nih. Oh iya. Jadi betul sih, mendengar suara Tuhan itu kita harus punya hubungan sendiri ya, pribadi itu utama sih. Kalau kita punya hubungan pribadi itu ada yang namanya ikatan. Kalau kita tahu aja dalam hubungan manusia ya, antara ibu dan anak, mungkin istri dengan suami gitu. Mereka punya ikatan-ikatan, misal contohnya, oh saudara aku atau keluarga aku atau orang tua aku nih mau kenapa-napa, kita sebagai anak kayak langsung ngerti gitu kan, kok hati aku nggak enak gitu. Sama ketika kita deket sama Tuhan pun, walaupun kadang itu kita ngerasa kok Tuhan tuh nggak pernah ngomong dalam hidup aku, tapi mungkin ada beberapa part yang kadang kita mau jalan ke sini, kok hatiku nggak enak ya, kita harus akhirnya jalan ke sana gitu. Dan ketika kita jalan ngikuti arah hati kita, loh di situ baru kita ngerasain kayak, oh ternyata itu memang bagusnya di jalan itu gitu. Jadi memang betul perjumpaan itu masing-masing gitu, kita nggak bisa samain satu dengan yang lainnya gitu. Ada yang juga dari nubuatan, kita nanti misalnya dinubuatin jadi hamba Tuhan, atau kita dinubuatin misalnya di WL gitu ya, bawa hadirat Tuhan gitu. Itu tergantung di hidup kita juga gitu, tergantung hubungan kita, intinya kita sama Tuhan tuh kayak gimana. Dan setiap kita mungkin
kita bisa mengenal Tuhan itu juga berproses ya, apalagi kita masih muda gini, ada up and down gitu ya kan. Kadang ada masa-masanya, saat teduh itu nggak pernah bolong gitu. Ada masanya kayak bulan depan saat teduhnya kayak sebulan sekali gitu kan. Dan kita tuh kayak gitu ya kan. Dan aku yakin dan percaya kalau kita bilang oke, kita semakin dekat sama Tuhan, kita lebih ngerti gitu jalan-jalan yang tepat untuk kita seberangi itu kayak gimana, jalan-jalan yang harus kita tempuh itu kayak gimana, karena kita lebih peka lagi gitu loh sama Tuhan itu kan, seperti itu gitu. Betul Kak, mantap. Iya, ini juga ada yang tanya nih, sebagai generasi penerus banyak tantangan yang besar kita hadapi di dunia ini. Salah satunya misalnya kita direndahkan sama orang. Sebagai anak Kristen, apa yang harus kita lakukan nih Kak, katanya? Oh, oke. Kalau aku pribadi gini ya, aku Kristen tuh kan agama ya Kak, tapi sebenarnya paling pentingnya adalah bagaimana hubungan kamu sama Tuhan ya gitu. Nah, ketika aku merasa bahwa gini, ketika aku udah menerima Tuhan sebagai juru selamat aku, ketika aku sudah menjadikan Tuhan menjadi prioritas, hidup aku tuh gini, orang bisa ngerendahin ya, pasti bisa nggak sih Kak? Itu kan mereka punya pendapat masing-masing, mereka bisa berpendapat gitu. Tapi buat aku tinggal membuktikan aja bahwa hidupku bisa berhasil, hidupku bisa dipakai Tuhan secara luar biasa yang kamu nggak ngerti gitu. Karena aku sedikit ini ya, dulu mungkin orang ngeliat kayak gue pemalu, kemudian apa sih yang takut Tuhan banget ya. Kalau takut Tuhan banget kan pasti kurang gaul ya. Kurang gaul, karena aku pribadi tuh, karena memang mamaku yang aku tadi bilang, mama papaku tuh orang Kristen yang sangat Kristen. Kemudian mereka sangat jarang bolehin aku keluar rumah malam gitu ya. Bahkan dulu pernah ada momen dimana aku keluar 3 bulan sekali tuh dibilang, gila sering banget Keisha pergi gitu, sampai kayak ya ampun gue gak boleh bergaul gitu. Terus padahal udah 3 bulan itu parah banget ya. Iya 3 bulan sekali ya. Terus jadi maksudnya kayak gitu-gitu kan, temen aku juga nganggep kayak, lu mah gini banget sih, lu Kristen banget, jangan semua dibawain agama lah dan lain-lain gitu ya. Atau mungkin agamanya dihina-hina. Tapi kalau buat aku gini, itu urusan dia sama Tuhan gak sih? Dan kita cuma bisa mengingatkan, kita cuma bisa ya udah membuktikan. Kalau aku lebih ke membuktikan aja sih, bahwa ketika aku direndahkan atau mungkin aku nggak dipandang sama manusia, aku nggak peduli, karena aku buat hidup aku, mungkin ini ngomong gampang ya, untuk melakukan susah gitu Kak. Cuma buat aku pribadi, ketika aku sudah apa ya, gini, aku nggak mau memakai standarnya manusia, ya aku akan berbeda gitu hidupku. Dan aku benar-benar ngerasain dimana mungkin orang lain lihat sebelah mata. Apalagi dulu tuh aku pernah ada di momen aku terlalu sibuk sama namanya sekolah, kemudian aku nggak bisa pelayanan. Nah waktu itu sempat ada di gereja kayak bilang, orang nggak pelayanan, anak pemimpin nggak pelayanan, anak pemimpin hidupnya begini gitu. Ternyata aku bisa dipakai Tuhan dengan cara lain, misalnya dengan sosial media ini salah satunya gitu. Jadi menurut aku ketika kita tahu bahwa esensi kita tuh sebenarnya kita mau Tuhan itu dimuliakan, kita mau Tuhan itu ditinggikan melalui hidup kita. Banyak orang mengalami kasihnya Tuhan, banyak orang bisa mengalami Tuhan di dalam hidupnya. Dan secara pribadi itu, ketika kita direndahkan, kita dipandang sebelah mata, Tuhan akan bikin kita naik kok gitu. Cuma makanya aku bilang, ketika kamu gak siap, Tuhan gak akan bikin kamu naik. Ketika kamu gak siap, kamu akan diproses terus, direndah-rendahkan, diapain. Itu salah satu proses. Karena ketika misalnya kita udah punya hati yang siap, ketika aku, karena gitu, kalau orang misalnya direndahkan terus Tuhan bawa naik, pasti kayak, nih, gue kan punya Tuhan gini, itu kan beda. Tapi ketika kamu ngeliatin prosesnya, iya ya Tuhan, ketika aku direndahkan, tapi aku tetap mengandalkan Tuhan, aku tetap mengasihi Tuhan, aku tetap gak ngikutin apa kata manusia, Tuhan bisa pakai aku secara luar biasa, gitu. Setuju, betul sih. Kadang itu kita kalau belum siap hati juga, udah Tuhan angkat naik, karma kamu, makanya aku sekarang lebih di atas gitu kan. Kadang manusia itu kita mikirnya negatif gitu. Padahal ya itu sih, kesiapan hati kita itu jauh lebih harus diperhatikan juga gitu. Jadi benar tadi kata Keisha, kalau kita nggak siap, hati kita nggak siap, diproses terus. Sebenarnya ketika kita direndahkan, gitu dipandang sebelah mata, itu juga proses Tuhan gitu. Supaya ketika kita dibuat naik, kita nggak pandang orang-orang itu dengan sebelah mata gitu kan, juga salah satunya. Supaya kita nggak memandang rendah orang lain gitu.
Dan ya kadang kita yang dalam dunia ya, mungkin kita berbicara tentang hal ekonomi lah paling simpel. Mungkin kita direndahkan nih dalam hal ekonomi, kok rumah kamu nggak bagus sih, kok mobil kamu itu sih gitu, dari zaman lama sampai sekarang gitu. Orang yang udah punya rumah bagus aja kadang masih direndahin kok gitu kan. Tapi kita sebagai anak Tuhan nggak usah mikirin hal-hal dunia lah, tapi lebih kepada kayak jangan sampai kita direndahkan karena karakter kita gitu. Aduh kok Alda ini karakternya nggak baik banget gitu ya, Alda ini kok orang gini, tapi lebih arah yang kita harus dikenal dengan Alda itu baik ya gitu. Kayak Kak Kesha tuh memberkati sekali ya gitu dengan panggilan Tuhan gitu. Mungkin panggilan setiap kita beda-beda, ada yang jadi pelayanan mimbar misalnya di gereja gitu kan, ada yang misalnya untuk di sosial media, semua tuh ada apa ya, porsinya masing-masing juga, dan kita harus nangkep di situ juga gitu. Kadang kita tuh bingung gitu kan nangkepnya gimana gitu. Betul. Jadi bagus banget sih jawabannya, luar biasa gitu kan. Waduh. Tapi aku pernah ada di momen juga gitu, Kak. Aku nanya sama orang gitu ya, aku bilang, kok orang ini lebih gini ya Kak, kok orang ini padahal punya motivasi, dan aku yang aku lihat gitu hatinya kok ini, tapi Tuhan bisa pakai lebih ya. Tapi ketika aku ngomong itu, orang ini cuma bilang gini, setiap orang tuh punya ladangnya masing-masing. Ketika ada orang lain yang nggak mengerjakan ladangnya, kamu bisa mengerjakan itu gitu. Jadi intinya sebenarnya kita tuh punya porsinya masing-masing, nggak usah bandingin diri kita sama orang lain, dan kita juga bersyukur sama apa yang kita punya, lakukan dengan setia, Tuhan akan perbesar kapasitas kita gitu. Jadi intinya kita nggak usah melihat pandangan manusia sih, karena aku yang bilang tadi Kak, mamaku aja bisa ngomong gitu, kok view-nya kecil, like-nya kecil ya, kadang sakit hati banget gitu. Jadi kayak, aduh ini mama kok susah ya mengerti panggilan Tuhan dalam hidupku gitu. Aduh. Iya. Nah ini ada juga yang bertanya nih, saat kita dikasih cobaan besar sama Tuhan, kamu udah coba untuk menenangkan diri dengan lebih dekat lagi sama Tuhan, tapi cobaan itu semakin besar dan tidak juga selesai, hal apa yang harus dilakukan? Oh, aku nih, Kakak mau jawab dulu boleh nih? Kalau aku pribadi gini, aku selalu ingat ayat di mana Tuhan bilang, Tuhan nggak pernah ngasih melebihi kemampuan atau kapasitas kita. Jadi ketika Tuhan melihat itu harus lebih besar, berarti kamu harus makin dekat sama Tuhan. Karena menurutku manusia tuh ketika hidupnya senang, dia lupa sama Tuhan. Tapi ketika dia lagi sedih, dia akan gencer sama Tuhan. Makanya kenapa kalau dia dikasih semakin berat, berarti lu harus makin dekat sama Tuhan gitu. Nah, menurut aku gini, kita nggak bisa pakai standar kita selesai dan tidak selesainya itu dengan waktu kita. Tapi belajarlah untuk percaya aja sama Tuhan. Ketika kamu udah deket sama Tuhan, kamu benar-benar berserah sama Tuhan, Tuhan pasti akan melakukan yang terbaik buat dia ya, standar dia ya. Bukan gini, orang suka misalnya, aku contoh, aku pengen aku belum kerja nih, aku pengen punya pendapatan, berarti cara penyelesaiannya adalah gue bisa dapetin pendapatan. Tapi buat Tuhan nggak selalu dengan itu, gue bisa pakai dengan cara apapun kok gitu. Jadi pada intinya adalah ketika misalnya aku ngerasa itu berat banget, bahkan tambah berat ketika aku makin dekat sama Tuhan, artinya Tuhan, yang pertama ada Tuhan tahu kapasitasmu, Tuhan tahu kamu bisa ngelaluinnya. Dan yang kedua adalah ketika misalnya kamu semakin berat, artinya kamu harus semakin dekat sama Tuhan, bukan semakin jauh. Karena orang selalu, tapi ini juga suka ada salah sih mindset, bilang gini, ikut Tuhan tuh berarti enak ya, nggak ada masalah. Salah, ikut Tuhan itu pikul salib. Pikul salib artinya apa? Kamu belajar untuk diproses sama Tuhan, tapi endingnya atau segala sesuatu yang akan terjadi dalam hidup kamu di terakhirnya adalah hal yang baik gitu. Makanya kalau misalnya buat aku adalah itu, ketika misalnya semakin besar, semakin dekatlah sama Tuhan. Dan yang ketiga adalah jangan pernah standarin waktunya Tuhan, kemudian mana yang terbaik menurutmu dan menurut Tuhan tuh jangan disamakan gitu. Jadi belajar aja percaya sama Tuhan, karena kita kalau punya iman, kita tahu bahwa hidup kita memang di tangan Tuhan. Kalau misalnya aku sekarang ditanya, gimana soal pendapatanmu? Ya gue cuma bilang, aku belajar untuk berjalan dengan iman, aku belajar melakukan yang terbaik, bukan cuma berdoa, iman gitu, nggak gitu ya, tapi aku tetap ngelakuin yang terbaik juga kan. Cuma mungkin belum dibukakan pintu-pintu ini ya nggak apa-apa, aku tetap mencoba terus. Yang pasti aku melaluinya nggak berat karena aku melaluinya bersama Tuhan. Itu bedanya sih Kak. Jadi menurutku nggak selesai itu karena
pakai prinsipmu, pakai standarmu, dan pakai waktumu gitu. Jadi menurutku pasti itu akan selesai. Dan Tuhan kan juga berjanji, ketika Dia kasih, Dia juga akan menyelesaikan gitu. Dia yang memberi, Dia yang menyelesaikan gitu. Jadi tenang aja, kamu pasti akan diberikan satu hal atau cobaan yang nggak pernah melebihi kekuatanmu, dan Dia juga akan bantu kamu nyelesain kok gitu. Tapi kamu harus bener-bener punya hati yang beda, karena menurutku proses hati yang balik lagi tadi itu berat. Jadi salah satu prosesnya kadang-kala ketika kita ada masalah, kok ada masalah B lagi ya, kok ada C lagi ya, ya artinya kamu harus makin gencar sama Tuhan, karena di balik masalah itu kita akan melihat kebaikan Tuhan yang luar biasa. Karena aku udah ngalamin itu sendiri gitu. Cuma buat orang mungkin, lu ngomong kebanyakan Kes lu gini-gini, ya nggak apa-apa, alamilah sendiri. Karena menurut aku ketika kamu ngalamin Tuhan sendiri dengan caranya, kamu akan tahu kedahsyatan Tuhan dalam hidup kamu seperti apa gitu. Betul sekali. Waduh, udah nggak terasa ya waktunya teman-teman. Iya. Nah, oke Kak, kita langsung aja closing statement nih dari Kesha sendiri. Oke. Lalu kita langsung tutup dalam doa. Oke, siap. Kalau aku yang pasti ketika kamu mau bisa memberkati banyak orang, terutama misalnya dengan sosial media, belajarlah punya dua hal yang tadi aku mungkin di dalam hidupku yang terjadi ya. Yang pertama adalah taat dan setia. Taat dan setia yang aku sedikit rangkum bahwa taat dan setia itu adalah taat kepada Tuhan. Apa yang Tuhan bicarakan mungkin kadang nggak enak buat kamu, tapi kamu harus belajar taat dan juga setia, karena ketika kamu melakukannya, kamu tahu kamu ngelakuinnya itu untuk Tuhan gitu. Jadi setia aja gitu, karena Tuhan bilang ketika kita dipercayakan melakukan hal-hal kecil, maka Tuhan akan percayakan hal-hal yang besar. Dan yang kedua adalah jaga kekudusan hati. Ketika kamu mau melayani di sosial media dengan apa yang kamu miliki, kamu harus bener-bener tahu esensi kamu melakukan segala sesuatu untuk siapa. Kalau buat aku pribadi pastinya buat Tuhan. Jadi nggak mudah, proses itu nggak mudah. Tapi kadang-kadang manusiawinya gede juga kan, pengenlah dilihat orang, pengenlah bisa terkenal. Semua orang juga pengen jadi Raffi Ahmad. Semua orang harus melalui proses gitu ya. Jadi menurutku itu sih dua hal yang penting, taat dan setia, dan jagalah kekudusan hati kamu. Bagaimana kamu ngelakuin segala sesuatu untuk Tuhan gitu. Oke, siap. Mungkin bisa langsung ditutup dalam doa. Oke, boleh. Yuk kita sama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari Bapak, terima kasih untuk kesempatanmu, aku bisa sharing Tuhan, dan aku juga terima kasih untuk setiap orang yang menonton, juga Kak Alda Tuhan, biarkan Tuhan apa yang aku sharingkan bisa memberkati mereka, bisa tertanam Tuhan di dalam hati mereka, seenggaknya bisa menjadi benih untuk mereka, bisa bertumbuh suatu saat nanti Tuhan, dan mereka bisa tetap melayani Engkau, bisa tetap menjadi alatmu untuk membagikan kasih-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, biarkan Engkau tutup bungkus kami dengan darah-Mu, mungkin kami secara online, tapi kami tahu Tuhan, Engkau bekerja tanpa batas, Engkau bekerja dengan sangat-sangat luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Thank you Kak.